Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di KPI Podcast. Staisa Mojokerto. Hari ini kita membahas hal-hal yang urgent ya soal Gen Z. Gen Z ini kita tahu kan orang-orang FOMO, orang-orang yang aktif di media sosial, orang-orang yang ikut tren ya kan, orang-orang yang sering kali ikut tren. Kalau kita kan milenial ya. Boleh diperkenalkan, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ajeng Surabasya, saya dari Prodi MPI, Semester berapa nih? semester 5, Pak. Asalnya mana? Ya, kebetulan saya berasal dari Riau, Pak. Ada nomor WhatsApp-nya? Oh iya, nanti di luar sini. Siap. Kalau bapaknya? Saya Yusuf Bastomi dari MPI Jogja. Semester 5 juga? Semester 5 sih. Asalnya Riau juga? Asalnya Banyuwangi. Dari ujung barat sampai timur ya kan? Tapi perlu diketahui Banyuwangi itu dari kata banyunya kan wangi. Ciri khas orangnya tuh manis-manis. Jadi manis-manis, wangi itu. Jualan parfum berarti di sana banyak ya. Oke. Jualan parfum nggak, Pak? Siap. Oke. Ya, kita bahas Gen Z ya, Mbak. Mbaknya Gen Z? Iya, benar. Betul? Iya. Nanti dulu Pak ya. Bapak kan bomber kayaknya. Kacamata saya ya, bomber. Ya, gimana Pak melihat Gen Z ini? Karakter Gen Z dalam hari ini nih? Apalagi bersinggungan dengan agama Islam nih. Seperti apa sih? Gen Z sekarang ini ya, tadi sudah dijelaskan di yang pertama ya. Pastinya itu kita tuh yang mau instan nih, cepat dan juga nggak mau ribet, Bunda. Teman-teman sekalian. Terus juga kalau kita menyinggung tentang Islam ya, Gen Z sekarang nih di era Islam tuh gimana gitu. Ya pastinya kan ini posisinya nih saya lagi di lingkungan pesantren, Pak. Meskipun di Gen Z sekarang ini di era yang penuh dengan gerusa-gerusu, di era dengan cepat-cepat, itu saya di pondok pesantren itu tertib, Pak, gitu, disiplin. Ya karena ada jadwal, ada pengasuhnya, Kak disiplin nggak berani kan? Nggak juga. Iya. Terus ya itu tadi, Pak, jadi ya dari HP ya, itu tuh kita tuh terbatas, Pak, kalau di pesantren. Sedangkan di Gen Z sekarang ini, pasti HP itu nggak dilepas ya, nggak pernah lepas. Saya pun sendiri ya teman-teman ya, kalau di rumah itu pasti udah HP-an gitu, Pak. Kayak nggak ada jeda gitu. Apa yang paling suka medsosnya? Ya paling TikTok lah, Scroll apa scroll? kalau TikTok gitu. Nah, paling jeda kalau waktu jam sholat. Tapi beda kalau di dunia pesantren itu sangat dibatasi sekali. Bahkan kita benar-benar gak pegang HP, Pak, pada di pesantren itu. Iya. Terlepas itu di pesantren atau di rumah ya kan. Kalau sebagai Gen Z pasti tidak lepas dari medsos kan. Apa biasanya di scroll? Kuliah ya, tugas-tugas kuliah, Pak, yang dikerjain. Terus kalau tentang hiburan, ya paling kita buka scroll TikTok, IG, WhatsApp, gitu aja, Pak. Ya juga saya juga suka nonton podcast, Pak, kalau di YouTube gitu. Drastik. Enggak, saya gak suka derajin ya, teman. Saya gak suka. Kalau bapaknya pasti derajat deh. Oke. Medsos ini kan susah ya untuk kita filter ya. Apalagi Gen Z sekarang kan nyari apa yang tren hari ini kan. Misalkan kita scroll TikTok pasti ada algoritma. Algoritma itu yang menentukan apa yang kita lihat gitu kan. Gimana menyikapi itu kan? Ya, cara menyikapinya ya kalau kita dari Gen Z itu ya jangan sering-sering scroll gitu, Pak. Tapi namanya algoritma itu selalu mengikuti apa yang kita cari, benar sekali. Contohnya nih, kadang saya mikir, Pak, kok bisa tepat ya kalau buka TikTok itu kayak jiwaku saya digalang, nggak disedih. Itu algoritmanya sedih-sedih mulu. Aku banget gitu ya. Iya, jadi tuh kayak pas gitu, Pak, sama perasaan kita pada saat itu. Gitu sih. Kayak seolah-olah ini medsos sih tahu betul tentang diri Mbak ya. Tuh. Kalau menurut Bapak gimana Pak dalam kacamatanya Gen Z hari ini? Gen Z hari ini saya mencoba menjawab setahu saya sih. Ya. Karena ya Tahu banyak juga nggak apa-apa ya. kan bomber, kan bomber. Pasti punya anak Gen Z ya. Pasti kebetulan di rumah ada Gen Z, jadi sedikit tahu sekedar apa yang saya lihat. Kalau Gen Z saat ini tuh generasi Z itu saya mengfalsafahi dari huruf Gen Z-nya aja. Z seret-seret ya kan ada 3 tuh Paknya. Bahwasanya Gen Z yang seperti kita bahas dari host tadi, bahwasanya yang paling melekat di Gen Z itu ada 3 unsur. Yaitu seret adalah unsur Islaminya
science of diplomatis, science of logistis, dan science of empiris. Artinya Gen Z sekarang itu tertuntut secara Islamnya itu Islam apa? Islam perkataannya, terus Islam logikanya, juga Islam perasaannya, yang mana inti dari dasar arti Islam itu adalah selam. Jadi tuntutan kita ke situ. Ya, tetapi kan Gen Z itu kan lebih biasanya ya kalau orang yang bermedsos itu kan pasti terbawa arus. Bagaimana itu memfilter anak-anaknya mungkin yang sudah Gen Z, memfilternya itu gimana itu sebagai orang tua nanti? Ya, tapi yang ada ketika unsur itu kan science of empirisnya. Yang paling terlihat sekarang, yang paling melekat pada diri Gen Z itu attitude-nya kan kurang, Maya. Attitude-nya kurang ketika dia diajak ngomong selalu HP-nya gini, HP-nya gini. Jadi yang untuk mengatasi itu semua, kita harus sebagai orang tua, bompernya Gen Z itu harus personal approaching, itu harus terus-menerus kita terapkan. Kita sebagai orang tua itu juga menjadi sahabat bagi mereka. Itu yang paling penting adalah bagaimana memfilter itu ya, karena kita tahu bahwa medsos ini tidak karuan lah sudah. Apalagi banyak yang terpengaruh dari medsos, mulai pola pikir, moral dan sebagainya, attitude dan sebagainya. Itu tugas orang tua untuk mendidik Gen Z, dan Gen Z sendiri juga harus membatasi itu ya. Oke, teman-teman, nanti kita bahas lebih mendalam lagi soal Gen Z dan Islam. Bagaimana Gen Z itu menyikapi itu. Kita break dulu. Kita kembali tadi, segmen ini lebih mendalam ya pembahasan, tapi kita undang narasumber baru dari Pak Saiful dari MPI dan Pak Bahrul dari KPI. Ini mungkin bisa refresh pikiran kita soal pembahasan tentang Gen Z karakter Gen Z di Islam. Mas, tadi kita bahas panjang ya, dari mulai bagaimana Gen Z, perilaku Gen Z, sampai sikapnya ketika dia bermedsos. Lah, kebanyakan kan mereka itu selalu terbawa arus ya. Terbawa arus, trennya apa lagi gitu kan. Kalau di TikTok biasanya TikTokan, pakai apa, kayak kemana-mana vlog dan lain sebagainya, ikuti trend center. Itu nanti gimana Mas membatasi itu agar tidak terbawa arus, karena kita tahu algoritma itu sangat mempengaruhi Gen Z hari ini. Baik, saya akan memberi pendapat mengenai membatasi algoritma tersebut. Nah, menurut pandangan saya, kenapa kok Gen Z selalu ikut-ikut? Karena yang dilihat itu terus. Jadi yang keluar itu ya itu saja, sehingga dari video tersebut ada penanaman tren-tren tersebut, sehingga Gen Z tersebut mengikuti apa yang ada mengenai pembatasan tersebut. Jadi orang tua harus memantau anaknya dari HP-nya, dari perilakunya. Menurut saya seperti itu. Tapi kadang kan sekarang begini, tidak semua orang tua mampu untuk memantau HP. Soalnya Gen Z sudah pegang HP semua. Menurut saya pribadi sih, kesadaran sendiri yang pertama, yang kedua dari lingkungan, yang ketiga ya pastinya harus dari orang tua juga. Caranya ya ketika malam kan otomatis anaknya tidur, itu diambil HP-nya dan harus dicek apa saja yang sudah diringan. Pak Bahrul gimana, sepakat dengan pendapatnya Mas Iwan? Kalau ada bakat lain, sebenarnya kalau Gen Z itu kan dari awal, bahkan dari kecil mereka sudah dikenalkan HP ya. oleh media sosial, sehingga seakan-akan mereka menganggap bahwa dunia mereka ada di situ, sehingga apa yang viral itu mereka jadikan standar. Nah, ini yang harus diubah pola pikirnya. Nah, kita sebagai generasi yang berjuang lah Memperbaikan rasa. ya, kita harus membenahi hal itu dan juga menyadarkan semuanya. Artinya berarti yang paling penting adalah waktu. Dia harus bisa mampu untuk memanage waktu. Manajemen waktu, kemudian tidak boleh larut ya di dalamnya. Jadi semua itu bertanggung jawab terhadap itu ya. Oke. Kemudian kalau misalkan ini kan biasanya Gen Z itu kan orang yang males ya. Kebanyakan ya. Diakui atau tidak ya kan, males gitu. Nanti aja, nanti aja dan lain sebagainya. Itu nanti menimbulkan karakter agar mereka
lebih disiplin itu seperti apa? Kalau kita batasi kan pasti akan berontak mereka. Mengenai hal tersebut, saya juga pernah merasakan hal tersebut. Nah, sehingga saya juga ingin membenahi hal tersebut bagaimana agar tidak selalu malas. Nah, menurut saya yang harus dibenahi pertama membatasi membatasi scroll-scroll atau scroll-scroll melihat video yang penuh edukasi. Menurut saya dari situ dulu sih. Ya, karena kalau dari saya, Gen Z itu lebih suka sesuatu yang instan. Sehingga Mie instan gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu ya kan? salah satunya, Ya, oke siap. termasuk juga dalam mencari wawasan, mereka juga suka dengan yang instan. Artinya mereka selalu mencari informasi hanya lewat scroll, kebanyakan dari mereka. Tapi sedikit yang apa mempertajam hal itu nanti apakah informasi itu valid atau tidak. Yang penting saya dapat informasi sudah beres. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga. Iya, biasanya kan Memvalidasi informasi yang kita tangkap. iya, scroll, oh ada kuotain apa quotes ya kan, kata-kata ini udah yakin bener padahal itu jangan-jangan itu nggak bener kan, ada hoax dan sebagainya gitu. Ya bener. Sesuatu hal itu harus dicari lebih dalam ya persoalannya. Jangan mudah percaya. Yang paling penting itu. Yang kedua adalah mengkaya literasi ya. Banyak-banyak membaca buku dan sebagainya. Sehingga teman-teman Gen Z ini tidak terbawa arus yang lebih dalam. Apalagi kita tahu lah efek domino dari medsos itu kan luar biasa. Nanti dinyinyiri begini, nanti ikut nyinyir ya kan. Itu kan seperti itu biasanya ya. Oke teman-teman, kita sudah selesai dalam membahas Gen Z dalam karakter Islam ini. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman Gen Z ini menunjukkan karakternya sendiri. Karakter Islamnya sendiri, jangan FOMO-FOMOan lah. Wis gak usum lah FOMO-FOMOan. Bikin sendiri lah. Duniamu adalah duniamu sendiri. Jangan ikutan dunia-dunia yang kita tahu tidak jelas lah menurutmu. Oke, santai nggak apa-apa, malas-malasan. Yang paling penting adalah tetap memegang prinsip akhlakul karimah dan prinsip Islam. Terima kasih teman-teman. Jadi podcast kali ini kita tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber dan sebagainya. Kita sampai jumpa lagi minggu depan.